Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Kepada takmir masjid yang sangat saya hormati, yang mengundang saya, menunjukkan sebuah penghormatan secara pribadi, saya ungkapkan jazakumullah khair kepada para takmir masjid yang telah mengundang saya. Kepada para bapak, para ibu, jamaah pengajian Ahad pagi yang saya hormati, kepada para anak-anak muda, putra-putri yang saya hormati, saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nikmat Allah yang telah berikan kepada kita sehingga kita meninggalkan rumah kita masing-masing. Padahal saya yakin kita punya kesibukan masing-masing. Ibu punya kesibukan di rumah, bapak punya kesibukan di rumah. Kita punya agenda-agenda yang akan kita lakukan di hari ini. Tetapi mendahulukan thalabul ilmi, mendahulukan taklim, karena kita ingin mendapatkan curahan ilmu yang mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita untuk bekal di dunia dan akhirat kita. Allahumma amin. Hadirin jamaah kuliah subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Ada ayat yang menarik. Allah menyampaikan dalam surat Al-Infitar, yang insya Allah sebagian kita hafal bunyi ayatnya. Allah menyampaikan, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebabkan kamu tertipu? Apa yang menipu kamu sehingga kamu lalai kepada Rabb yang Maha Karim? Allah Subhanahu wa taala seolah-olah menegur semua manusia karena sifatnya umum. Ya ayyuhan nas, kalimatnya umum. Ya ayyuhal insan, kalimatnya umum. Allah menyampaikan dalam kalimatnya, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hei manusia, apa yang menyebabkan kamu lalai, lupa, bahkan mungkin ingkar kepada Rabb yang Maha Karim? Al-Karim bisa dimaknai mulia. Allah zat yang maha mulia, Al-Karim. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah menggunakan kalimat Al-Karim itu bisa dimaknai sangat luas. Di antaranya, Allah itu memberi tanpa diminta. Kita tidak minta, Allah beri. Kira-kira kalau kita minta diberi nggak? Halo? Kita tidak minta, Allah beri. Kira-kira kalau minta diberi nggak? Yakinilah itu diberi. Itulah Allah Al-Karim. Allah memberi tanpa diminta karena Allah Al-Karim. Jangan-jangan
sejak pagi tadi sampai siang, bukan siang, sejak pagi subuh sampai pagi di acara Ahad pagi ini, jangan-jangan Bapak Ibu belum minta sama Allah, tapi Allah beri itu. Karena apa? Allah Al-Karim. Jangan-jangan Bapak Ibu belum sempat tadi pagi setelah subuh kemudian menengadahkan tangannya ke langit mengatakan, "Ya Rabbi, berilah aku napas, yang napasku ini kemudian normal sampai sore hari." Sudah minta belum? Belum. Allah beri itu. Allah Al-Karim. Gak minta kepada Allah, gak minta, "Ya Allah, agar apa yang aku hirup dari udara oksigen ini yang masuk ke dalam paru-paruku, bukan gas yang masuk ke paru-paruku." Enak gas atau enak oksigen? Kalau kita pagi hari di bawah pepohonan, ya, di kejauhan dari kota, bawah pohonan itu, kemudian mungkin di atas, di bawah pring-pringan itu, kemudian jenengan oksigen yang masuk, jenengan tidak minta Allah berikan. Tapi kalau gas yang masuk jenengan merasa nggak nyaman. Kok ambu entut ya? Nyaman nggak? Allah berikan kepada kita Al-Karimnya, yaitu diberi napas tanpa kita minta. Betapa mahalnya kalau kita menggunakan oksigen buatan manusia. Allah berikan itu tanpa minta, karena Allah Al-Karim. Allah berikan kepada kita mungkin sejak pagi sampai siang pagi ini kita belum minta, yaitu kita mungkin belum minta, "Ya Allah, berikanlah kepadaku detak jantungku normal, berdetak dengan normal." Sudah minta belum? Saya menyangka belum minta. Allah berikan tuh, karena Allah Al-Karim. Padahal kalau kita tahu betapa mahalnya jantung, kita coba pergi ke rumah sakit. Sudah sakit, biayanya mahal. Allah berikan jantung kita normal, dan kita mungkin gak minta, Allah berikan. Kenapa? Allah Al-Karim. Mungkin kita juga belum minta sejak pagi sampai siang ini atau pagi hari ini mengatakan, "Ya Allah, berilah aku normal setiap kedipan-kedipan mataku, sehingga mataku bisa berkedap dan berkedip." Coba kalau mata kita tidak kedap-kedip, cuma kedap saja, berarti mendelik. Coba kalau kita itu kemudian cuma berkedip saja, tidak berkedap, berarti merem, bermakna bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Allah berikan kita mata normal, bisa kedap-kedip sejak pagi sampai sekarang berada di masjid. Berapa kali kedipan mata yang kita lakukan? Tidak minta tuh, Allah berikan. Kenapa? Allah Al-Karim. Makanya karena Al-Karimnya Allah yang diberikan kepada kita, layaklah, pantaslah, patutlah kita itu kemudian berdoa kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mengajarkan doa agar kita itu mensyukuri ini. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan agar kita bersyukur. Nabi Muhammad mengajarkan agar kita bersyukur, dan itu diajarkan Rasulullah. Setiap pagi hendaklah seorang muslim membaca doa ini 3 kali. Setiap sore membaca doa ini 3 kali. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Coba rasakan kalimat itu. Allahumma afini fi badani.
Ya Allah, berilah aku afiat, kekuatan, kesehatan pada badanku. Minta sama Allah. Allah itu meskipun Al-Karim, memberi tanpa diminta, tetap sebagai orang mukmin layak meminta. Ya Allah, berilah aku afiat, kekuatan, kesehatan pada badanku. Badan itu dari mana? Rambut kepala sampai ujung kaki. Berarti terdiri ada mata yang berkedip mungkin, pembau hidung yang ada bau bermacam-macam mungkin, napas yang normal, jantung yang normal, itu adalah bagian daripada badan kita. Dalam bahasa Arab itu kalimat itu menarik Bapak Ibu. Kalimatnya man arafa nafsahu faqad arafa Allah. Barang siapa yang mengenal dirinya, badannya itu dia kenali, matanya dia kenali, jantungnya dia kenali, paru-parunya dia kenali. Ketika dia mengenal betapa agungnya Allah mengatur seluruhnya itu, maka mestinya dia mengenal siapa penciptanya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, berilah aku pendengaranku yang baik. Berilah kesehatan, kekuatan agar aku itu bisa mendengar dengan normal. Coba kalau kita itu berkurang pendengaran kita, ngobrol nggak nyambung, diseru-seroke, diarani nyontengi. Betul? Ada yang sudah berkurang pendengarannya, sudah diulang 2 kali, piye mau? Ngantek bejijit mripate, piye mau? Ngantek berkali-kali, sing siji ora trimo, ngomongi bola-bali ternyata ora krungu, ngucap dasar bu. Minta sama Allah agar Allah berikan pendengaran kita baik. Betapa mahalnya telinga kita, pendengaran kita. Allah sangat mulia, agung. Coba kendangan telinga kita itu yang begitu tipisnya. Kendangan telinga yang begitu tipisnya bisa menyaring suara dengan berbagai macam suara. Pernah rasakan syukurnya belum? Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, berilah aku kekuatan, kesehatan mataku, agar mata kita bisa melihat dengan normal mana itu warna merah, hijau, biru, kuning, hitam, putih. Coba jangan duduk lihat televisi, satu TV-nya hitam putih, satu TV-nya berwarna, jangan pasti pindah milih yang berwarna. Kenapa? Itu kenikmatan yang besar Allah berikan. Kenikmatan mata kita bisa melihat, dan itu nikmat yang besar. Allahumma afini fi basari. Allah berikan kepada kita nikmat mata bisa melihat. Itulah bagian dari Al-Karimnya Allah, mulianya Allah, sayangnya Allah. Al-Karim, santunnya, dermawannya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menggunakan Al-Karim, dan ternyata Al-Karim ini kemudian diturunkan kepada hamba yang mulia. Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an surat yang insyaallah mungkin sebagian kita hafal, surat Takwir. Innahu laqaulu rasulin karim. Innahu, sesungguhnya Al-Qur'an, laqaulu, benar-benar firman Allah. Al-Qur'anul Karim, benar-benar firman Allah. Rasulin Karim, yang dibawa oleh malaikat Jibril yang mulia. Allah memilih manusia yang mulia Jibril dengan menggunakan Karim. Dari sifat Allah Al-Karim. Allah itu Al-Karim, pemberi tanpa diminta, penyantun, penyayang, bahkan juga penyabar,
dari kumpulan-kumpulan kebaikan yang Allah berikan kepada makhluk yang paling mulia di kalangan malaikat, Allah berikan kepada Jibril dengan kalimat Rasulin Karim, Jibril yang mulia. Dan Jibril alaihissalam kemudian memberikan Al-Quranul Karim kepada manusia yang paling mulia di antara para manusia. Nabi yang paling mulia di antara para nabi yaitu Rasulullah. Beliau adalah manusia yang karim. Rasulullah adalah manusia yang karim, belajar kepada Jibril yang karim. Jibril mendapatkan ilmu dari Allah yaitu Allah Al-Karim. Mau kok Quran Karim niku paham mboten Bapak Ibu? Paham ya? Allah itu Al-Karim, Maha Mulia, memberi tanpa diminta, penyantun, penyayang, pengasih, Al-Karimnya Allah. Kemudian diturunkan Jibril. Jibril punya watak itu. Makanya Jibril dikatakan Karim. Nabi Muhammad punya watak itu, penyantun, penyayang, belas kasihan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad mengajarkan kita kaum muslimin agar memiliki karimnya Allah, agar memiliki al-karimnya Allah. Sehingga kalau orang muslim dia adalah orang yang penyantun, berarti dia telah belajar ilmu dari penyantunnya Rasulullah. Nabi Muhammad belajar ilmu dari al-karimnya Allah. Orang mukmin yang dia adalah orang yang suka membantu orang lain, mudah ibah, terenyuhan, maka sesungguhnya dia telah belajar dari karimnya Rasulullah dan Allah telah mengajarkan Al-Karim. Bapak Ibu bersyukur kalau kita menjadi orang-orang yang mudah terenyuhan dengan kebaikan, mudah ibah dengan kebaikan, berarti ada bibit-bibit kebaikan pada diri kita. Mudah dari itu kemudian dibawa kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Keduanya, salat dan salam semoga tercurah kepada uswatun hasanah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau dengan sabarnya, telatennya, uletnya mengajarkan agama Allah ini, kemudian Allah rekam dalam firman-Nya, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik. Hei Muhammad, sebab rahmat dari Rabbmu, kamu bisa berlaku lembut ketika kamu menyampaikan ajaran Allah, ketika kamu berdakwah. Jika kamu berlaku kasar, niscaya mereka akan menjauh dari agama yang diajarkan kamu. Kelembutan Rasulullah, Bapak Ibu. Ibu Bapak, pernah lihat Rasulullah belum? Kenapa engkau mencintainya? Pernah ngimpi ketemu Rasulullah belum? Kenapa engkau mencintainya? Ada apa? Sebab apa engkau mencinta Rasulullah? Belum pernah melihat, belum pernah bermimpi kok mencintai. Pas, cocok. Kalau sahabat mencinta Rasulullah, coba kita gambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk wajah. Dikisahkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu malam, dia pada malam bulan purnama lihat bulan bundar bercahaya, bening, bersih. Pada malam itu dia juga melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di hadapannya. Maka dia kemudian bercerita, aku lihat bulan purnama dan aku pandang wajah Rasulullah. Aku berulang lihat bulan purnama dan aku pandang Rasulullah. Setelah aku pindah memandang langit bulan purnama dan aku pindah melihat Rasul, maka aku punya kesimpulan bahwa Rasulullah lebih bercahaya daripada bulan purnama.
jenengan belum lihat kenapa kok mencintainya? Ada apa itu? Makanya ada doa yang bagus. Ada doa yang bagus. Ini menurut ulama yang saya dapatkan, doa ini dibaca ketika datang ke masjid, ketika pergi ke masjid. Tapi sebenarnya doa ini dibaca dimanapun boleh. Doanya lah Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran. Allahumma ij'al fi sam'i nuran wa fi basari nuran. Allahumma ij'al min khalfi nuran wa min amami nuran. Allahumma ij'al min fawqi nuran wa min tahti nuran. Allahumma a'tini nuran. Hafal belum? Masya Allah. Saya kira hafal. Padahal bing nuran itu Pak. Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Nanti kalau butuh saya berikan insyaallah. Saya berikan kalau ada yang butuh. Butuh tidak? Tidak butuh. Nanti saya titipkan kepada panitia. Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Ya Allah, berilah hatiku itu bercahaya. Minta sama Allah agar hati kita itu bercahaya. Orang yang hatinya bercahaya bisa saja ditandai jembar atini. Dan itu dimiliki Rasulullah. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami Allah telah melapangkan dadamu? Orang yang jembar atini. Apa itu makna jembar atini, Bu? Sabar. Bapak Ibu, orang yang hatinya luas itu akan kelihatan ketika dia menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang yang hatinya jembar ketika menghadapi perkara, maka dia kemudian tidak cepat-cepat memutuskan dengan emosi. Itu dimiliki Rasulullah. Minta sama Allah. Ibu, Bapak, ada masalah gini. Jenengan ada masalah begini. Anggap saja jenengan berdagang, jual beli, pinjam meminjam. Jenengan berdagang, kemudian jenengan dapat laba. Alhamdulillah, lihat wajahnya, ucapannya, hatinya berbunga-bunga. Berarti dalam keadaan bi qalbi nuran, hatinya bercahaya. Sekarang dapat berita kedua. Jenengan dapat berita, Bu, artane jenengan niku ternyata dihapusi wonge. Wong sing ajak bisnis karo jenengan ki gorohi. Jenengan pripun? Apakah jenengan dek lajeng berkata, sabar, takdir Allah, atau jenengan kemudian misuh-misuh? Kalau jenengan kemudian misuh-misuh, marah-marah, sebenarnya hati kita lagi kotor tuh. Orang yang hatinya bersih, dia kemudian bolak-balik mengatakan sabar. Cok pundi jenengan milih sing hatinya kotor atau sing bercahaya? Prakteknya begitu. Masya Allah, apik banget jamaah masjid ini. Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Ya Allah, berilah hatiku itu bercahaya. Wa fi lisani nuran, dan berilah aku lisanku bercahaya. Jangan dimaknai bercahaya itu kemudian mulut kita tuh keluar senternya, cerot gitu. Ya enggak begitu. Maka dimaknai pula boleh dimaknai bercahaya itu ucapan-ucapan yang keluar adalah ucapan yang baik. Ibu, Bapak, ada enggak jenengan kalau duduk dengan orang itu enggak nyaman karena ucapannya mudah menusuk hati? Cengkring. Nyaman duduk dengan orang itu? Berarti orang yang duduk dengan orang yang menyenangkan. Aku nek duduk sama dia kok seneng.
jangan-jangan dia memiliki filisani nuron. Ngomongnya baik, tutur katanya baik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya al-kama qol, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah kalian semuanya dari api neraka, meskipun hanya berinfak bersedekah separuh biji kurma. Separuh biji kurma. Mboten nonton kurma iki. Ittaqun nar walau bisyikki gedang goreng. Jagalah api neraka dari meskipun bersedekah setugel gedang goreng. Ittaqun nar walau bisyikki tahu cokol. Ya karena kita nggak ada kurma. Rasul menyampaikan jagalah api neraka meskipun berimpak separuh biji kurma. Fa ilam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Kalau separuh biji kurma aja nggak ada di hari itu, di waktu itu kok nggak punya separuh biji kurma aja nggak ada, maka berucaplah dengan ucapan yang baik, ngomong apik, menyenangkan orang, itu bisa menjadi lantaran terbebas dari api neraka. Berarti ngomong yang baik ibu, bapak. Berarti wabi lisani nuran, lisannya bercahaya, ngomongnya baik. Allahumma ij'al bi sam'i nuran. Allahumma ij'al min sam'i nuran. Ya Allah, berilah aku pendengaranku yang baik. Berarti pendengaran yang baik itu apa? Kita bisa memilih berita-berita yang baik. Duduk di taklim. Tadi Bapak Ibu, jenengan ketika meninggalkan rumah, bismillahi tawakkaltu Allahi la haula wala quwata illa billah. Kemana perginya? Pergi ke masjid untuk mendengarkan taklim. Dikandani. Wong tua-tua kok yo dikandani, kok yo gelem. Aku kan pengalaman, aku wis uyahe wis segara uyah, mulane asin. Kenapa kok gelem dikandani? Berarti jenengan berangkat dari rumah pergi ke masjid ini dalam rangka apa? Untuk mendengarkan pendengaran suara-suara yang penuh dengan cahaya. Wa bi Allahumma ij'al bi qalbi sam'i nuran. Supaya kita mendengarkan suara-suara yang baik, bukan suara-suara yang buruk. Makanya kalau jenengan mendengar suara yang buruk berarti itu polusi keimanan, kotoran keimanan. Seneng nggak ibu, bapak, kita gibah itu seneng nggak? Halo, seneng gibah nggak? Gibah itu ngotori nggak? Ngotori telinga, ngotori hati, tapi seneng nggak? Ah gitu jujur. Kita itu hafal ayatnya kok. Wailul likulli humazatil lumazah. Ayatnya ganas sekali kok. Celaka orang yang suka gibah, gitu kan? Mencacat, gibah, dikata Allah celaka, tapi kita senang banget dengan gibah. Berarti gibah itu kotor nggak? Kotor, tapi kita musibah itu kita. Saya nggak seneng Ustadz, tapi gimana ya kalau dengan gibah itu gurih gitu. Duduk di taklim dalam apa? Babi sam'i nuran, mendengarkan yang baik. Allahumma ij'al bi sam'i nuran wa min basari nuran.
Ya Allah, bila aku penglihatanku itu bercahaya, berarti yang ditonton adalah pemandangan yang baik, menyebabkan kita bertambah iman kita. Allahumma ij'al min khalbi nuran ma min amami nuran. Minta kepada Allah di belakang kita itu yang baik-baik. Nggak ada keterangan tafsir ulama tentang ini, tapi mungkin karena saya nggak tahu persisnya keterangan ulama, nggak saya temukan tafsir yang saya temukan, maka mungkin adalah kita minta kepada Allah yang baik-baik, di belakang kita lah yang diingat kebaikan-kebaikan kita saja. Kita punya keburukan nggak masa lalu, mudah-mudahan yang baik-baik yang diingat sama orang. Makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu berdoa, ibu bapak. Ini doa yang diizinkan kita minta agar kita itu terkenal, boleh. Minta sama Allah. Agar kita itu dikenang orang, boleh. Tapi minta sama Allah. Rabbi habli hukma wa alikri bisolin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku itu menjadi buah bibir. Berarti diceritakan orang-orang setelah aku meninggal dunia. Berarti yang diceritakan yang baik-baik. Masa lalu kita yang dikenang orang yang baik-baik. Minta sama Allah. Ketika kita minta Allah, Allah kabulkan tuh. Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Siapa yang gak kenal dengan Ibrahim alaihissalam? Yang dikenang adalah kebaikan-kebaikan, pengorbanan-pengorbanan, perjuangan-perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan doa itu diajarkan kita dalam Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah buah bibir orang-orang setelah aku meninggal dunia. Dikenang nama kita setelah kita meninggal dunia. Kalau hidup kita nggak kuat. Kalau hidup kita nggak kuat, makanya doanya Nabi Ibrahim, waj'al li lisana sidqin fil akhirin, agar ketika kita meninggal dunia nama kita yang dikenang yang baik-baik. Karena apa? Sebab wa min khalfihi nuran, di belakang itu penuh dengan cahaya, di depan juga bercahaya. Apa yang dimaksud di depan bercahaya? Kita punya gambaran, kita punya rencana yang baik untuk masa depan kita, baik di dunianya, berharap juga sampai akhiratnya. Allahumma ij'al min fawqi nuran wa min tahti nuran. Ya Allah, berilah kepadaku agar di atasku itu yang baik. Ini juga enggak saya temukan tafsir ulama, tapi bisa saja bisa dimaknai kita itu punya pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin organisasi yang baik, pemimpin RT yang baik, pemimpin negara yang baik. Minta agar yang di atas kita itu baik-baik, dan yang di bawah kita baik-baik pula. Kita jadi pemimpin mungkin rumah tangga, mungkin lingkungan, yang bawah-bawah kita juga baik-baik. Wa min tahti nuran, yang di bawah kita itu menyenangkan kita. Allahumma a'tini nuran, berilah kepadaku ya Allah cahaya. Cahaya yang kita minta, nur yang kita minta, Allah telah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika sahabat melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mengatakan, aku pandang bulan, aku pandang Rasulullah, dan aku punya kesimpulan, Rasulullah itu lebih bercahaya daripada bulan. Dia melihat, mereka melihat. Pas kalau mereka kemudian cinta Rasulullah, kita nggak melihat apa alasan kita mencintai Rasulullah. Para sahabat bisa mengetahui bagaimana tutur kata Rasulullah. Beliau bersabda, beliau bercerita kepada para sahabat, sampai dalam keterangannya sahabat itu menceritakan, aku ketika mendengarkan Rasulullah berceramah, bersabda, aku bisa melihat bagaimana tutur kata Rasulullah. Aku bisa mengetahui setiap untaian katanya,
Aku hafal dan aku tulis dan aku bisa menulisnya. Berarti Nabi Muhammad niku nek ngendikan ya las-lasan. Ora perut, enggak cepet. Sahabat bisa menulis, bisa menghayati. Yang menarik diceritakan sahabat, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kajian, kami bisa menghayatinya, kami bisa meresapinya, kami bisa merenungkannya. Bahkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami tentang indahnya surga, maka hati kami berbunga-bunga. Kami bahagia dan seolah-olah kami adalah orang-orang yang calon penghuni surga dan merasa berada dalam surga. Dan tatkala Nabi Muhammad menyampaikan tentang dahsyatnya neraka, kengeriannya neraka, azabnya neraka, maka kepala-kepala kami menunduk dan kami sesungguhkan, kami meneteskan air mata dan jenggot-jenggot kami basah dengan air mata. Mereka mendengarkan Rasulullah. Coba Bapak Ibu, pas kalau mereka mengatakan mencinta Rasulullah, pas. Karena mereka melihat Rasulullah. Kita nggak pernah melihat apa yang menyebabkan kita itu mencintai. Barangkali jawaban ini adalah jawaban yang paling tepat. Karena rahmat Allah kita mencintai Rasulullah. Karena hidayah Allah kita mencintai Rasulullah. Dan inilah yang kemudian dalam sebuah ungkapan yang disampaikan dalam suatu sabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, redaksinya saya agak lupa tapi kurang lebih begini. Ahbabi, ahbabi, ahbabi. Kekasihku, kekasihku, kekasihku. Ya Rasulullah, alasna ahbabaka. Ya Rasulullah, bukankah kami itu para kekasih-kekasihmu? Ini sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini kekasih-kekasihmu? La, anta laisa ahbabi, walakin ashabi. Enggak, kamu itu bukan kekasihku. Kalian itu bukan kekasihku. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Ahbabi qaumun yu'minuna bi walam yarawni. Kekasihku adalah mereka yang beriman kepadaku. Mereka yang mencintai aku, tetapi mereka tidak pernah melihat aku. Kira-kira kita masuk enggak? Hah? Masuk. Mudah-mudahan kita masuk. Enggak lihat kita mencintainya. Enggak mendengar kita mencintainya. Bahkan saya percaya Bapak Ibu, ya Allah karuniakan nikmat di antara kita, dilapangkan rezeki atau dimudahkan Allah, datang tuh ke Masjid Nabawi. Di samping makam Rasulullah kemudian Allahumma sholli ala Muhammad ya Nabi salam alaika. Nangis tuh. Betul nggak Bapak Ibu? Halo? Kok nggak jawab? Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki kita bisa datang ke Masjid Nabawi. Tidak hanya satu kali dan berkali-kali. Dan saya percaya ketika kita berada di Raudhah, kita akan menangis. Betul? Kita nggak melihat, tapi mendengarkan Nabi Muhammad disebut. Bahkan kita menyebut Assalamualaikum ya Rasulullah ketika berada di Raudhah atau kemudian lewat di jalan itu, kita menangis membayangkan, ya Allah saya itu orang paraan. Nun jauh di sana, kok bisa datang ke sini bertemu dengan Rasulullah? Nangis tuh. Betul Bapak Ibu? Itulah nikmat kita menjadi umat Rasulullah. Enggak melihat, tapi kita mencintainya. Maka Nabi Muhammad menyebut tadi kekasihku, kekasihku. Sahabat tanya, siapa kekasihmu Rasulullah? Bukankah kami ini kekasihmu? Beliau mengatakan, bukan, kamu bukan kekasihku. Kamu adalah sahabatku. Kekasihku adalah qaumun
yu'minuna bi walam yarawni. Kekasihku adalah mereka yang belum pernah melihat aku, tetapi mereka mencintaiku, mengimani aku. Bapak Ibu, keimanan kita ini hendaklah kita jaga sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Umur kita yang sudah tidak muda lagi ini, jaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dengan sabdanya, a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa aqalhum man yajuzu dzalik. Beliau telah berpesan, wanti-wanti, beliau menyampaikan umur umatku antara 60 tahun sampai 70 tahun, dan sedikit yang mereka melampaui usia 70 tahun. Ibu, Bapak, ada yang lebih dari 70 tahun? Di sini ada barokah bagi Bapak. Ibu, ada yang lebih dari 70 tahun? Itu sudah bonus. Nabi Muhammad mengajarkan, menyampaikan umur umat Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Pendek atau panjang? Pendek. Seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Beliau ketika didatangi orang, kemudian tanya, berapa umurmu? Berapa umurmu? Orang itu kemudian berkata, umurku 60 tahun. Maka Fudail bin Iyad kemudian berkata, subhanallah, perjalananmu hampir nyampe. Halo? Perjalananmu hampir selesai menuju kepada Tuhanmu. Berarti mehma mededek mboten. Jajane didongeng mati ki seneng napa susah to? Nek kula kok seneng. Ibu. Bapak, seneng mboten nek didongeng bab mati ngono, seneng mboten? Kapan ya aku mbok mati ngono napa jenengan kapan urip panjang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ketika ditanya sahabat, ya Rasulullah, ayun nasi khairun. Ya Rasulullah, siapa manusia yang baik? Siapa manusia yang baik? Maka beliau menjawab, khairukum man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Berarti orang yang baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Panjang umurnya ya berapa? Ya antara 60 tahun sampai 70 tahun. Dan sedikit yang lebih dari 70 tahun. Ya cuma itu. Panjang umurnya cuma itu, Pak. Ibu, Bapak, coba dijawab. Saya itu ngaji di mana-mana jawabannya kok sama. Coba jenengan jawabannya sama enggak dengan jamaah saya? Tak tes dulu. Ibu, oh, mboten saged jawab. Pak, kalau ketok-ketok sportif pun lho Pak, ditanya Pak, halo gitu. Saya tanya gini, tolong dijawab. Rasulullah menyampaikan, orang yang baik, orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Betul? Itu sabda Rasulullah. Itu dipegang itu. Usia panjang, baik ibadahnya. Beruntung, Pak. Sepuh-sepuh.
Ibu bapak, wong ayu ke kapan? Jenengan ngerti Bu? Ibu, jenengan ngerti? Iki wong ke bagus. Iki wong ke ora pati bagus. Ngerti mboten? Oh ngerti. Nggih, sakniki tak teng mriki. Pak, jenengan ngertos mboten? Iki wong iki ayu. Sing jarene mripate Mblarak. Mblarak apa? Belalak, mripate belalak, Pak. Mripate belalak. Itepe nanggal siji. Alise salah kabeh iki. Alise nanggal siji. Itepe ora ngerti. Untune kiksul. Dedek piadeke sedang ya ora ngono to. Rambute Bapak ngerti, Bapak. Iki wong wadon iki ayu. Wong wadon iki ora ayu. Ngerti mboten, Pak? Ngerti. Masya Allah. Apal ya. Bu, Pak, jenengan ngerti wong lanang bagus ora bagus. Bapak ngerti wong lanang wong wadon ayu ora ayu. Napa bedane bagus ora bagus? Apa bedane ayu ora ayu, bedane teng pundi? Bedane mung kulit. Halo? Bener mboten? Bedane mung kulit tok til. Percaya mboten? Pak Adam niku nek kulite diganti Rono Karno dadi bagus mboten? Ning biyen nggih, Pak Adam niku kulite ganti apik banget iki. Dadi bagus mboten? Kok wonten jawab niku pripun niku? Bedane wong ayu ora ayu sebab kulit sing dititipi. Asli padha nek dipun klethek kabeh kulite niku. Betul enggak? Semuanya sama. Mulane ana wong lanang bagus kok kemlinti, iya gek bagus. Mulane ana wadon kok yo gek ayu. Ora usah kemlinti, ora usah bagus, ora usah mayu. Titipan. Ibu, bapak, nang paraan kuwi ana wong wadon paling ayu paraan. Sak ayu-ayun paraan. Sapa? Bu Anu ning biyen. Ngono to? Lajeng pertanyaan kula, ngendikanipun Kanjeng Nabi, sabda Rasulullah, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Berarti nek jenengan kula dikei umur dawa seneng mboten? Ya tak tambahi mek rada seru, niki kurang seru ya. Suka enggak? Seneng enggak kalau kita diberi Allah usia panjang, tur ahli amal? Seneng enggak? Wah, mantap, bagus. Jawaban itu yang saya tunggu. Pertanyaan berikutnya. Jenengan pun jawab, usia panjang dan banyak amalnya, seneng. Pertanyaan kedua. Bu, seandainya jenengan Pak diberi Allah usia sampai 200 tahun. Kira-kira jenengan nek umure nganti 200 tahun iku seneng mboten, Pak? Loh. Panjang umurnya, baik amalnya, ya 200 tahun kok ya ora wani. Pak, Bu, kira-kira nek jenengan misalnya dapat cerita itu loh Pak Anu, itu Bu Anu wong paraan kuwi paling dawa umure ngantek 200 tahun. Lho niku jenengan kira-kira jenengan wagu kok napa kira-kira jenengan jajane rekoso. Halo? Berarti nek umur 200 tahun nek iso ya aja ya. Nek 70 tahun tambah. Tambah. Saya mendapatkan dalam suatu tafsir
Itu tafsir itu kan saya lupa dalam surat apa, tapi salah satu ayat yang menyemangati saya tentang tafsir itulah Allah menyampaikan wa ma nu'ammiruhu nunakisu fil khalq afala yaqilun. Surat apa niku? Yasin. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya maka akan kami kembalikan dalam bentuk semula. Nek wis tuwa niku ngrepoti napa? Ngrepoti. Berarti ada tafsir, saya lupa di dalam tafsir bab ayat surat apa, itu disampaikan ternyata orang yang usianya terlalu panjang itu enggak nikmat. Ibu bapak, ternyata usia terlalu panjang itu enggak nikmat. Kenapa kok enggak nikmat? Salah satu yang menyebabkan enggak nikmat itu adalah dia sudah tidak punya teman. Teman itu terhitung antara 5 tahun naik dan 5 tahun turun. Itu teman. Berarti nek jenengan usianya sekarang 60 tahun, berarti jenengan berhadapan dengan orang 65 tahun masih nyambung itu ngobrolnya. Jenengan duduk orang yang usianya 55 tahun masih nyambung itu obrolannya. Teman. Tetapi kalau jenengan ngobrol dengan anak-anak yang sekarang usianya di bawah 20 tahun nyambung enggak? Enggak nyambung. Jenengan pengen pamer. Pengen ngajarake kepada anak-anak yang usia tadi di bawah 20 tahun, jenengan bercerita masa lalu. Biyen. Gitu kan? Biyen mbahmu ki rekoso uripe. Biyen mbahmu ki mangane kangelan. Wong tuane mbahmu kuwi lih ngekei centongan sego diatur mek lotro. Nek umpamane oleh greh siji ditugel-tugel mek oleh kabeh. Putune jenengan, "Mbah, ora modern." Kaya ngono ceritake moh mbah pengin ngajarake disekak seter gitu. Jenengan langsung disekak kalau anak-anak langsung dikempal anake pengin ngajarake ternyata anak wis ora gelem. Keronto-ronto mboten. Nenek jenengan karo omong karo usia terpat 5 tahun naik, terpat 5 tahun turun nyambung tuh. Iya ya biyen uripe kaya ngono. Nyambung mboten? Asik. Iki umure 200 tahun. Bolone umure 20 tahun. Ya Allah enggak nyambung. Makanya yang dimaksud panjang yang barokah itu ya panjangnya umatnya Rasulullah. Berapa? Antara 60 sampai 70 tahun atau lebih, dan itu enggak banyak. Enggak banyak itu yang mungkin 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nek nganti 1 tahun itu pemecah rekor insyaallah. Berarti mungkin 70-80 tahun itu. Bapak Ibu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tentang umur ini. Yang beliau sendiri adalah orang yang mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesempatan pilihan. Nabi Muhammad mendapatkan kesempatan dan mendapatkan pilihan dari 2 hal pilihan. Dalam suatu riwayat dalam Sirah Nabawiyah ditemukan pada waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala menjelang wafatnya, malaikat pencabut nyawa memberi tawaran kepada Rasulullah yang ketika itu usianya 60 tahun berada di Madinah. Nabi Muhammad 13-an tahun di Mekah, dakwahnya disakiti, difitnah, dicaci maki, pindah ke Madinah sampai kira-kira 10 tahun. Itu kemudian Islam berkembang pesat,
masuk wilayah-wilayah negara yang berada jauh dari Mekah Madinah. Banyak kiriman-kiriman upeti, banyak hadiah, banyak ghanimah rampasan perang yang datang ke Madinah. Nabi Muhammad melihat betapa cepatnya perluasan Islam, betapa perbendaharaan harta berada di Madinah sekarang. Tatkala Nabi Muhammad melihat kemudahan-kemudahan, keemasan-keemasan, itu kemudian Nabi Muhammad pada waktu sakit ditawari malaikat, "Ya Rasulullah, apakah engkau memilih pilihan untuk hidup yang lebih panjang? Berapa yang kamu minta ya Rasulullah? Berapa tambahan usia yang kau minta? Allah akan kabulkan permintaanmu. Atau pilihan kedua, engkau segera bertemu dengan Allah." Nek dewe enten pilihan pripun? Makme enak, awake sehat, didit okeh, keluargane tentrem, sakinah, mawadah, warahmah, yo mumet sithik ditawani, "Bu, nek mati siap durung?" Yo ora ya, wong aku wis berobat kaya ngene pengin urip dawa, betul? Itu kita. Nabi Muhammad ketika itu disampaikan, "Ya Rasulullah, ada dua pilihan ini, silakan diambil." Ini sudah di bahasa terjemah saya ya. Silakan engkau mau mengambil kepada Allah dengan permintaan usianya dipanjangkan dengan melihat keindahan perkembangan Islam yang pesat, yang engkau boleh menikmati dengan perkembangan Islam yang pesat itu. Atau kemudian yang kedua, engkau bertemu dengan Allah sekarang. Nabi Muhammad SAW beliau menjawab, "Aku lebih memilih bertemu dengan Allah." Berarti ketemu Allah itu seneng gak? Halo? Kok yang gerges-gerges gitu? Maksudnya mati itu seneng gak? Masya Allah. Satu orang nih. Bertemu dengan Allah seneng gak Pak? Ini tolong Bapak, nggak apa-apa jadikan jawab. Kalau jawab, Bu, ketemu Allah itu seneng gak? Masya Allah, pengajian ini sukses Mas. Mari kita tutup. Seneng ketemu dengan Allah. Ning menanpura batine yo. Jadi ibu bapak, orang muslim itu ketika bertemu dengan Allah menghadapi kematian itu mestinya seneng loh Pak. Ning tenan ora ya, jujur ora. Gini aja. Karena waktunya sudah habis, maka saya tutup dengan penutupan begini. Bapak Ibu, coba jadilah orang yang senang bertemu dengan Allah. Jadilah orang yang senang bertemu dengan Allah. Ibu bapak, jenengan ada pemberitahuan WA nih. Pemberitaan WA. Kan ada grup WA Masjid Al Manar toh. Besok Ahad ada pengajian Ustadz Fulan. Seneng enggak? Seneng enggak? Alhamdulillah. Jenengan seneng tuh. Besok hari Ahad pengajian diliburkan. Seneng enggak? Wah tenane. Alhamdulillah tak arep-arep libure gitu. Bapak Ibu, ada undangan begini. Ada undangan begini. Hayya 'alas shalah. Undangan apa itu? Seneng enggak? Bapak ini Bapak terutama, karena Bapak kan hukumnya kan sebagian besar ulama mengatakan wajib. Ibu bagus kalau jamaah. Bapak, Ibu mendengarkan kalimat Allahu Akbar, jenengan segera tinggalkan seluruh kegiatan kita. Apapun kegiatan tinggalkan.
iki donya tak nonise. Iki donya. Betul? Dagangan itu donya meskipun bisa mengantarkan ke akhirat. Betul enggak? Pekerjaan itu donya meskipun bisa mengantarkan ke akhirat. Kita letakkan dulu dunia. Pak kok koyo ribet temen tuh Pak, kesu temen kae luwis diundang. Allah sudah mengundang. Kok koyo ngono tuh Pak? Aku seneng ketemu Gusti Allah. Gitu enggak bapak-bapak? Halo. Jenengan kok ketika diundang Allah mendengarkan suara azan kok jenengan rikat semangat segera datang ke masjid karena bahagia Allah memanggil kita. Coba rasakan belum? Kalau kita mendengar azan berbunga-bunga, sudah datang itu panggilan Allah. Aku datang. Saya ulangi. Kalau kita kok kemudian mendengarkan kalimat azan, bahkan di antara kita mungkin ada yang belum azan itu sudah rikat, hebat. Tapi kalau ada orang yang mendengarkan azan, tinggalkan seluruh aktivitasnya, kemudian pergi untuk ke masjid, segera berwudu pergi ke masjid, berarti jenengan menjadi orang yang senang dipanggil Allah. Ulama mengajarkan begini. Barang siapa yang dia senang ketika dipanggil Allah di dunia. Senang ketika dipanggil Allah di dunia. Mendengarkan azan, senang. Mendengarkan pengumuman kebaikan, taat kepada Allah, senang. Barang siapa yang senang ketika mendengarkan panggilan Allah, Allah jadikan dia bahagia ketika dia dipanggil besok di hadapan Allah. Saya percaya insya Allah orang-orang yang beriman ketika menghadapi sakaratul maut akan dipanggil Allah dan dia bahagia. Mudah-mudahan kita seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.